Selamat pagi Pak Guru, saya Valinka Halandri dari kelas 11 IPA 1. Saya akan membahas mengenai HAM dan demokrasi di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara tegas pada konstitusi negara yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Meski telah ada peraturan perundang-undangan tentang HAM, namun persoalan pelanggaran HAM masih saja terjadi. HAM memiliki tujuan yang sangat berkaitan dengan kedamaian hidup setiap orang. Pengertian HAM. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia, yaitu hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tak memiliki hak untuk melanggarnya. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan. Ciri-ciri HAM. 1. Hakiki. Artinya hak manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil dan politik. Penyebab pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu faktor internal. Contohnya sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, contohnya penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara harafiah, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Klasifikasi demokrasi. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. 2. Berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusional atau liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang berikut demokrasi rakyat atau proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Dibagi atas 2, yaitu demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, periode 1945 sampai 1949, yaitu pada masa presidensil. Yang kedua, periode 1949 sampai 1959, yaitu masa parlementer. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965, masa demokrasi terpimpin. Dan yang berikut periode 1965 sampai 1988, dan yang terakhir periode 1998 sampai dengan sekarang. Sekian penjelasan dari saya mengenai HAM dan demokrasi di Indonesia. Sekian dan terima kasih.